Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atsila Putri Fauzi dari kelas 4. Apa itu realitas? Apa itu sihir? Realitas adalah segala sesuatu yang ada. Sebenarnya tidak demikian. Ada banyak masalah dengan definisi itu. Nanti kita akan kembali lagi ke soal dinosaurus dan binatang. Jadi meskipun kita tidak bisa melihat atau mendengar gelombang radio, kita tahu gelombang radio merupakan bagian realitas. Seperti juga halnya teleskop dan mikroskop. Kita mengerti bagaimana radio dan televisi bekerja, kita mengerti bagaimana air dan mineral yang terlarut di dalamnya meresap ke dalam bangkai yang terkubur dalam lapisan lumpur dan batu. Kita mengerti bagaimana mineral mengkristal keluar dari air dan menggantikan zat-zatnya dalam bangkai itu. Atom demi atom meninggalkan jejak bentuk hewan asli bercetak pada batu. Dalam pengertian berbeda, teleskop bisa bekerja seperti semacam mesin waktu, atau apapun yang kita lihat sewaktu kita melihat sebenarnya adalah cahaya, dan cahaya butuh waktu untuk merambat. Bahkan sewaktu kita memandang wajah teman, kita melihat mereka pada masa lalu, sebab cahaya dari wajah mereka butuh sepersekian detik untuk merambat ke mata kita. Galaksi merupakan kumpulan raksasa bintang-bintang. Kita berada di galaksi yang disebut Bima Sakti. Sewaktu kita memandang tetangga sebelah Bima Sakti setelah Andromeda, teleskop kita adalah mesin waktu yang membawa kita mundur 2,5 juta tahun. Namun kita melihat mereka bertubrukan 280 juta tahun silam. Bila di salah satu galaksi yang bertubrukan itu ada makhluk asing yang punya teleskop yang berdaya cukup tinggi untuk melihat kita, yang mereka lihat di bumi pada saat ini juga tepat di sini dan sekarang adalah leluhur awal dinosaurus. Siapakah orang pertama itu? Semua bangsa di dunia memiliki mitos asal-usul untuk menjelaskan dari mana mereka berasal. Banyak mitos asal-usul suatu suku hanya berbicara mengenai suku itu saja, seolah-olah suku lain tidak ada artinya. Dengan cara yang sama, banyak suku punya aturan bahwa mereka tidak boleh membunuh sesama manusia, namun ternyata hanya berarti anggota-anggota suku yang sama. Membunuh anggota suku-suku lain sih boleh-boleh saja. Ini salah satu contoh mitos asal-usul dari satu suku aborigin Tasmania. Dengan cara yang sama, banyak suku punya aturan bahwa mereka tidak boleh membunuh manusia, namun manusia ternyata hanya berarti anggota-anggota suku yang sama. Dewa bernama Moine dikalahkan dengan dewa pesaing bernama Dromedander dalam pertempuran mengerikan di antara bintang-bintang. Dalam versi lain, mitos Tasmania itu Moine memanggil manusia pertama bernama Parlefat ke langit. Parlefat tidak bisa duduk dikarenakan dia punya ekor seperti kanguru dan lutut yang tidak bisa ditekuk. Suku-suku Ibrani di Timur Tengah hanya punya satu sesembahan yang mereka anggap unggul melebihi para sesembahan suku lain. Mereka punya berbagai nama, namun tidak satu pun boleh mereka sebutkan. Dia dengan sengaja menciptakan Adam seperti dirinya. Memang kebanyakan dewa dalam sejarah digambarkan sebagai laki-laki, kadang berukuran raksasa dan selalu berkekuatan supranatural. Pohon terlarang itu adalah pohon pengetahuan kebajikan dan kebatilan, dan Adam diperintahkan tidak boleh memakan buah tersebut. Lantas disadari bahwa Adam mungkin kesepian bila sendirian. Si perempuan dinamai Hawa dan diserahkan kepada Adam sebagai istrinya. Sayangnya ada ular keji di dalam taman itu yang mendekati Hawa dan membujuk untuk memberikan Adam buah terlarang dari pohon pengetahuan kebajikan dan kebatilan. Adam dan Hawa melahap buah tersebut dan dengan segera memperoleh pengetahuan bahwa mereka telanjang. Mengapa ada banyak sekali hewan, namun tampaknya tidak banyak hewan mengenai banyak sejenis hewan. Saya tidak bisa menemukan ada apapun yang mirip dengan mitos Yahudi mengenai Menara Babel yang menjelaskan mengapa ada banyak sekali bahasa. Pada suatu masa, menurut mitos itu, semua manusia di dunia berbicara dengan bahasa yang sama. Oleh karena itu, mereka bisa bekerja sama dengan harmonis membangun menara raksasa yang mereka harapkan akan bisa menggapai langit. Maka dia putuskan untuk mengacaukan bahasa mereka agar mereka tidak saling memahami omongan. Menurut mitos itu demikianlah alasannya ada begitu banyak bahasa, dan mengapa ketika orang mencoba
berbicara dengan orang lain dari suku atau negara lain, omongan mereka seringkali terdengar seperti racauan tanpa arti. Saya berharap menemukan mitos serupa mengenai keanekaragaman luar biasa hewan-hewan, karena ada kemiripan antara evolusi hewan dan evolusi bahasa. Seperti yang akan kita lihat, namun sepertinya tidak ada mitos apapun secara spesifik membahas mengenai jumlah jenis hewan yang banyak sekali. Ini mengejutkan karena tidak ada bukti langsung bahwa suku yang sangat menyadari fakta bahwa ada banyak jenis hewan. Kembali ke mitos-mitos. Dalam mitos penciptaan mereka, sang perempuan laba-laba bekerja sama dengan Tawa sang dewa matahari, dan mereka berduet menyanyikan lagu sihir pertama. Perempuan laba-laba kemudian mengambil benang-benang pikiran Tawa dan menjalinnya menjadi bentuk-bentuk yang padat, sehingga terciptalah ikan, burung, dan semua hewan lain. Serangga memanjat dari dunia mereka, dunia pertama atau dunia merah, menuju dunia kedua, dunia biru, di mana burung-burung hidup. Dunia kedua kemudian menjadi terlalu lama sehingga burung dan serangga terbang ke dunia ketiga atau dunia kuning, di mana manusia dan mamalia lain hidup. Dunia kuning kemudian menjadi terlalu lama dan makanan menjadi langka, sehingga mereka semua, serangga, burung, dan semua makhluk lain naik ke dunia keempat, dunia hitam putih, tempat di mana pada siang dan malam. Di sana para dewa telah menciptakan bangsa yang lebih pintar, yang tahu bagaimana cara bertani di dunia keempat, dan yang mengajarkan bagaimana cara melakukannya kepada pendatang baru itu. Sebenarnya kitab suci Yahudi memiliki dua mitos pencipta berbeda. Seperti yang kita lihat di bab sebelumnya, dalam mitos yang pertama, Tuhan Yahudi menciptakan segala sesuatu yang di dalam 6 hari. Dalam mitos kedua, kita memperoleh sedikit petunjuk bahwa manusia pertama yang tercipta membutuhkan beraneka macam pendamping. Manusia pertama diciptakan sendirian dan ditempatkan dalam taman yang indah. Segala sesuatu itu terbuat dari apa? Demokritus berpikir bahwa bila kita memotong sesuatu sampai potongan yang kecil, pada akhirnya kita dapat memperoleh potongan yang sedemikian kecil sehingga tidak bisa dipotong lagi. Maka atom berarti sesuatu yang terlalu kecil sehingga tidak bisa dipotong lebih kecil lagi, dan itulah asal kata atom yang kita gunakan. Atom emas adalah potongan terkecil emas yang tidak bisa dipotong lebih kecil lagi. Atom besi adalah potongan terkecil besi yang tidak bisa dipotong lebih kecil lagi. Zat murni yang terdiri hanya dari satu jenis atau unsur, atau disebut unsur. Namun kebanyakan zat yang kita lihat di sekeliling bukanlah unsur, melainkan senyawa. Senyawa adalah apa yang kita dapat bila menggabungkan dua atau lebih atom berbeda dengan cara tertentu. Itu rumus kimia air, dan artinya air merupakan senyawa yang terbuat dari satu atom oksigen yang bergabung dengan dua atom hidrogen. Mengapa ada malam dan siang, musim dingin dan panas? Hidup kita didominasi oleh dua irama akbar, yang satu jauh lebih lambat daripada lainnya. Irama yang cepat adalah silih bergantinya gelap dan terang setiap hari yang berulang setiap 24 jam sekali. Sementara irama yang lambat adalah silih bergantinya musim dingin silih bergantinya musim dingin dan musim panas setiap tahun yang berulang setiap 365 hari lebih sedikit. Tidak mengejutkan kalau kedua irama itu menimbulkan berbagai mitos. Siklus yang malam terutama sangat kaya mitos karena drastisnya cara matahari seolah bergerak dari timur ke barat bila bumi berputar pada porosnya dengan kecepatan 1600 km per jam. Lantas kenapa kita mesti melompat lurus ke udara? Kenapa kita tidak jatuh ke tempat yang berbeda? Ya, waktu Anda naik kereta dengan kecepatan 160 km per jam. Apa itu matahari sedemikian terang, sedemikian menghibur di iklim yang dingin, sedemikian kejam memanggang di iklim yang panas, sehingga tak heran banyak bangsa yang memuji sebagai dewa. Pemujaan matahari seringkali dilangsungkan bersama pemujaan bulan dan matahari, dan bulan kerap dianggap sebagai berjenis kelamin berbeda. Suku Tiv dari Nigeria dan bagian
dan bagian lain Afrika Barat percaya bahwa matahari adalah putri dewa agung mereka Awondo, sementara bulan adalah putri Awondo. Suku Baratse dari Afrika Tenggara beranggapan bahwa matahari adalah suami bulan, bukan saudara lelakinya. Mitos-mitos seringkali memperlakukan matahari sebagai laki-laki dan bulan sebagai perempuan, namun bisa juga sebaliknya. Apa itu pelangi? Semua anak yang dibesarkan di negara Kristen, Yahudi, atau Islam itu pasti akan segera mengenali bahwa ceritanya mirip sekali dengan cerita Bahtera Nuh yang beredar di kemudian. Dengan 1-2 perbedaan kecil, nama sang pembangun Bahtera berubah dari Utnapishtim menjadi Nuh. Dewa-dewa yang berjumlah banyak dalam legenda yang lebih tua menjadi satu Tuhan dalam versi Yahudi, Kristen, Islam. Benih semua makhluk hidup menjadi dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang. Atau seperti kata lirik Danima went into itu yang dimaksud Epic Gilgamesh. Pastilah hal yang serupa kisah Nuh yang mungkin penutur legenda Utnapishtim yang lebih tua. Legenda itu merupakan dongeng rakyat yang disebarluaskan dan diwariskan dari abad ke abad. Kita seringkali menemukan bahwa legenda yang tampak kuno ternyata berasal dari legenda yang lebih tua lagi, biasanya dengan beberapa nama atau perincian lain diubah, dan yang satu ini dalam kedua versi yang berakhir dengan pelangi.